Yesus Raja. Bahwa dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua umat Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Metropolitan pada khususnya, dan bagi kita yang bisa menyaksikan siaran ini, biarlah Tuhan menyertai kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang 20, dan ditambah ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar adalah perkataan Tuhan Yesus dikala Dia mengatakan bahwa Dia akan naik ke sorga dan murid-muridnya diberi pesan bahwa mereka tidak akan yatim piatu. Mengapa dikatakan itu tidak yatim piatu? Karena selama mereka ada di dunia ini, Yesus bersama-sama murid-muridnya. Maka Yesus memberikan otoritas kepada mereka. Yesus menyuruh mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu mereka diutus berdua-duaan. Lalu setelah mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka mereka disertai oleh banyak tanda. Ada mujizat, bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Ada orang sakit bisa sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Lalu mereka melaporkan ini kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan kamu bersukacita karena segala pekerjaan itu. Tapi bersukacitalah karena namamu sudah tercatat di sorga. Artinya mereka sudah dimasukkan dalam kitab kehidupan dan menjadi anak Allah. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, otoritas yang diberikan kepada mereka, otoritas yang diberikan kepada murid-murid itu
adalah otoritas yang membuat mereka bisa bekerja, bisa dinamis, ada kekuatan yang menyertai mereka, ada kuasa otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu mereka bisa melayani dengan luar biasa. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus mau naik ke surga, maka dia menjanjikan penghibur, seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Biar apa? Biar mereka jangan yatim piatu. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus berkata yatim piatu, ya, kalau seorang anak sudah yatim piatu, apalagi dia sejak kecil ditinggalkan, maka dia kadang-kadang bisa agak gamang dalam menghadapi kehidupan ini. Dan jika ada orang yatim piatu, pemerintah pun ya membuat ada satu departemen sosial, ada yayasan yatim piatu. Lalu mereka ditampung di sana untuk apa? Agar mereka bisa diarahkan, biar masa depannya, hidupnya bisa semakin lebih baik. Karena apa? Kalau dia yatim piatu, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menjaga kesehatannya, tidak ada yang mencoba mengarahkan dia untuk jauh lebih baik lagi untuk masa depannya. Sehingga kalau orang Batak pun sudah ada disebut maliali, semua orang kasihan kepada mereka. Maliali itu maksudnya adalah yatim piatu. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa fungsi daripada orang tua? Untuk mengajar mereka, untuk membentuk karakter mereka, untuk mengarahkan mereka. Dan kalau ada orang, ya, seorang anak, mungkin dia nakal begitu rupa, ya. Setelah orang melihat, kadang-kadang bisa disindir, nasio yajar omakmu doh. Nah, itu pertanda bahwa kalau orang tidak diajar oleh orang tuanya, maka dia cenderung menyimpang, cenderung melenceng. Sedangkan diajar pun masih ada yang melenceng, apalagi tidak diajar. Nah, demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus telah mengajar murid-muridnya dan pergi ke surga. Nah, dia katakan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menjadikan penghibur bagi kita, mengajar kita, menuntun kita. Sehingga lewat Roh Kudus itulah untuk meneruskan segala pekerjaan, meneruskan segala misi yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga Roh Kudus itulah menjadi dinamo dinamis dalam kehidupan mereka, sehingga bisa mereka berjalan. Dan itu dibuktikan dikala mereka dibaptis dengan Roh Kudus, maka semua pekerjaan Roh Kudus itu membantu mereka sehingga mereka eksis. Mereka bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu melanjutkan pekerjaan Yesus. Nah, kalau saudara tidak menerima kuasa Roh Kudus ini, kalau saudara tidak dikuatkan oleh Roh Kudus, kalau saudara tidak diajar oleh Roh Kudus, maka saudara pasti seperti orang anak yatim piatu yang tidak tahu arah, yang mungkin hidupnya tidak teratur, yang mungkin juga makanannya tidak teratur. Bagaimana menu yang akan diberikan kepada dia? Tidak ada yang menghibur, tidak ada yang mengajar. Kalau ada pun persoalan anak yang datang ke rumah, kalau tidak orang tua, dia berjuang sendirian. Seperti apa dapat kita membayangkannya? Tetapi kalau ada orang tua yang mencoba mengasihi mereka, jika mungkin sama seperti sekarang dalam COVID-19 ini, maka semua orang tua disuruh mengajar mereka di rumah. Coba kita bayangkan, dikasih tugas dari orang tua dari sekolah, dibiarkan begitu rupa anak-anak ini. Mungkin dia akan stres, mungkin dia tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin dia tidak akan berhasil, karena tidak ada yang menolong dia. Untunglah ada orang tuanya yang menolong. Coba saudara bayangkan ada orang yatim piatu. Dalam suasana sekarang ini belajar di rumah, tidak ada yang mengajari dia. Dia mau bikin apa?
Tidak ada yang membeli kuotanya. Terus dia mau ngapain? Selesailah hidupnya. Nah, seperti itulah orang percaya membutuhkan Roh Kudus ini sebagai penghibur dalam hidupnya, sebagai penuntun mengajar mereka, memampukan mereka melayani bagi para hamba Tuhan. Sehingga lewat hidup mereka diteruskanlah pelayanan ini, diteruskanlah pekerjaan ini lewat kuasa Roh Kudus yang diterima. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan diajari Yesus saja para muridnya itu, cenderung mereka tidak memahami. Yesus memberikan perumpamaan. Lalu murid-muridnya berkata, ajarlah kami tentang arti perumpamaan itu. Lalu Yesus berkata, sedangkan hal-hal duniawi saja pun saya terangkan kepadamu tidak bisa nangkap, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan surgawi. Dia bilang kepada Nikodemus, bagaimana kamu seorang pengajar Yahudi tidak tahu apa yang saya ceritakan? Nikodemus saja sebagai guru besar masih kebingungan memahami tentang perkataan Tuhan Yesus. Dikala Yesus menerangkan lahir baru. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh berpikir, mengandalkan pemikiran boleh. Tapi pelayanan ini pun kalau dilakukan hanya berpikir saja, lihat pemikirannya saja, tidak ada Roh Kudus yang menolong, tidak ada arti. Saudara bisa melakukannya, tapi kalau bukan pertolongan Roh Kudus, tidak ada akan berbuah. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Roh Kudus memberikan pemahaman bagi kita. Sangat penting, saya berulang kali berkata bahwa Roh Kudus itu most important. Sangat-sangat penting. Kalau dikatakan apa yang penting dalam dunia ini, dalam hidupmu, saudara harus berkata, Roh Kuduslah yang penting bagi saya. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Tetapi kamu beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Iya. Artinya pengurapan Roh Kudus itulah yang memberikan pemahaman, yang mencelikkan mata kita untuk melihat, untuk mengerti tentang apa arti firman yang diberitakan kepada kita. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa memahami dengan baik, menginsafkan kita akan dosa, dan juga menerangkan kepada kita kebenaran. Dan jika kebenaran mengerti, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, coba ayat yang ke-27. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Iya. Saudara bayangkan begitu pentingnya hadirat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan di sana bahwa jika ada pengurapan dalam kehidupan kita, itu akan tinggal tetap. Lalu kita melayani Tuhan, lalu diajarkan. Di situ ayat firman Tuhan berkata, kamu tidak perlu diajar. Maksudnya bahwa kita bisa mendengarkan, bisa membaca, bisa mungkin melihat apa saja, mendengarkan khotbah. Tetapi maksudnya ada kontrol yang diberikan Tuhan. Kalau ada pengurapan di dalam kehidupan kita, kalau ada hadirat Roh Kudus, Dia akan mengajar kita berkata, itu salah, ini benar. Dan muka memperjelas lagi yang disebut dengan pengilhaman. Dia diilhami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka jikalau kita pun ibadah 10 malam, kita berdoa biar Tuhan lewat hadiratnya ada dalam hidup kita, menyertai kita, menuntun kita, sehingga kita tidak yatim piatu.
Dan kalau saudara merasa tidak membutuhkan urapan Roh Kudus ini, kalau saudara seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan Roh Kudus, maka dipastikan bahwa saudara akan seperti orang yatim piatu yang tidak ada memperdulikan, yang tidak ada mengajar, yang tidak bisa merawat saudara. Coba saudara bayangkan seperti apa itu. Tetapi jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka dialah menghibur kita. Ada persoalan masalah yang kita hadapi, maka Roh Kuduslah yang menghibur kita, memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap berharap, bergantung kepada tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus inilah menjadi penerus untuk mengajarkan segala sesuatu program, misi penginjilan, misi pendewasaan, semua yang dilakukan oleh Yesus untuk mengajar, maka Roh Kuduslah yang berperan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah firman Tuhan ini memberikan patokan dalam kehidupan kita, mengajar kita, memberi kebenaran dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Memerdekakan maksudnya itu membebaskan kita. Kalau ada kuasa dosa, kita dibebaskan. Ya, ada kebodohan, kita pun tidak memahami tentang kebenaran, kita diberi penerangan. Ya. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita aminkan dalam kehidupan kita, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Terpujilah Tuhan pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.